wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akrama Azahra dengan NIM 2230103004. Dan saya Aulia Fitriani dengan NIM 2230103013. Dan saya Alisa Yunita Fitri dengan NIM 2230103025. Dan saya Amalia Alia dengan NIM 2230103006. Kami akan menjelaskan materi kami mengenai rencana strategi pengembangan institusi pendidikan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan strategis. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah susunan sistematika mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atau potensi faktor-faktor eksternal dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Cokro Aminojo mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengertian strategis. Strategis adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kemudian pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategis atau arahan serta mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Esensi dan pentingnya perencanaan strategis. Menurut Steiner, ada alasan menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Semakin suatu organisasi berkembang dan banyak kegiatan, maka lembaga ini mempunyai risiko terlalu banyak konsentrasi pada kegiatan mengatasi tuntunan manajemen sehari-hari, sehingga tidak terlalu terpusat pada jangka panjang. Strategi perencanaan adalah mekanisme yang memperjelas tujuan organisasi dan prioritas dalam mencapai tujuan. Perencanaan yang baik memberi kesempatan kepada pimpinan menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas untuk digunakan investasi. Pada umumnya, perencanaan strategis terbatas pada analisa organisasi dan kekuatan serta kelemahan untuk perencanaan jangka menengah. Sebagai hasil analisis ini, pimpinan mampu menentukan visi dan tujuan organisasi, serta tindakan yang memadai untuk pencapaiannya. Karena masih ada di tataran konsepsi, dengan demikian rencana strategis memiliki kelemahan mendasar. Adapun perencanaan strategis dalam bidang pendidikan. Yang pertama, penentuan visi dan misi organisasi. Yang kedua, persyaratan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, standar kinerja organisasi. Yang kelima, investasi terhadap SDM yang ada. Yang keenam, evaluasi proses dan umpan balik. Selanjutnya, model penyusunan perencanaan strategis lembaga pendidikan. Menurut Umaidi, 1999, di antara model-model perencanaan strategis yang berkembang yang hingga saat ini masih banyak diterapkan pada lembaga pendidikan antara lain, yang pertama, model dasar. Model dasar ini pertama-tama difokuskan pada peletakan landasan-landasan yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan dan pengembangan prasarana yang tepat. Sebelum langkah pada perencanaan pengembangan pada skala yang menyeluruh, model ini didasarkan pada premis bahwa perencanaan pengembangan akan terlaksana lebih efektif apabila tujuan dan nilai-nilai sekolah telah diklarifikasikan sehingga dapat menjadi kerangka acuan dan bila perlu memampukan tersusunan struktur rencana pengembangan.
Yang kedua, model perencanaan tindakan tahap permulaan. Model perencanaan tindakan tahap awal pertama-tama menitik beratkan pada identifikasi cepat sejumlah kecil prioritas jangka pendek dan inisiatif rencana implementasi program pengembangan untuk mencapai prioritas itu. Model ini didasarkan pada premis bahwa cara terbaik untuk mendorong kebersamaan dan penyataan perencanaan pengembangan sekolah adalah memastikan kelancaran tahap permulaan sebagai penguatan yang positif bagi partisipan dalam proses perencanaan. Yang ketiga, model 3 unsur sejajar. Model ini memfokus pada kerangka waktu perencanaan. Model ini mengakui bahwa pengembangan sekolah memiliki dimensi-dimensi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Model ini didasarkan pada premis bahwa 3 dimensi waktu itu harus dicapai secara bersama-sama oleh sekolah jika sekolah memang memberikan respon yang efektif terhadap kebutuhan lingkungan yang dinamis. Model itu menyerahkan semua kerangka yang terdiri dari 3 langkah kegiatan perencanaan saling terkait yang berbeda-beda yang memampukan sekolah untuk mengatasi perubahan-perubahan yang rumit dan tidak dapat diprediksikan. Model itu meliputi unsur-unsur. Yang pertama, berpikir masa depan untuk mengatasi dimensi jangka panjang dalam perencanaan sekolah dalam waktu 5-15 tahun. Yang kedua, niatan strategis dan tujuan strategis untuk mengatasi dimensi jangka menengah dalam waktu 3-5 tahun dalam perencanaan operasional untuk mengatasi dimensi jangka pendek dalam waktu 1-3 tahun. Kemudian yang keempat, model perencanaan pengembangan sekolah di Indonesia. Sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya, kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melalui proses perencanaan. Sekolah harus memfokuskannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk berikutnya. Kemudian selanjutnya, prosedur, proses, dan tahapan penyusunan Pensta. Yang pertama, prosedur perencanaan strategis dari sudut keterkaitan manajemen. Menurut Busman dan Patak, 1989, proses manajemen atau perencanaan strategik mencakup tujuan bagian yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian terhadap organisasi dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang kedua, perumusan visi organisasi. Yang ketiga, perumusan falsafah dan kebijakan organisasi. Yang keempat, penetapan sasaran-sasaran strategik. Yang kelima, penetapan strategi organisasi. Dan yang keenam, pengendalian strategi organisasi. Selanjutnya, materi mengenai tahapan penyusunan perencanaan strategis. Secara umum, proses perencanaan strategis membuat unsur-unsur sebagai berikut. A. Formulasi visi misi dan tujuan. 1. Visi. Visi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi atau sebuah gambaran tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Gambaran tentang masa depan organisasi yang diyakini akan terjadi menurut dalam jangka panjang. Setiap lembaga pasti memiliki visi yang jelas kemana arah tujuan yang ingin dicapai. Para pimpinan harus memahami visi dari lembaga yang dipimpinnya sehingga para pemimpin sering disebut sebagai visioner. Yang kedua, misi. Misi merupakan pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut, sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi suatu lembaga. Misi bagi suatu lembaga akan menggambarkan usaha apa yang sedang dan apa yang dijalankan oleh suatu lembaga serta tujuan kualitatif, program jangka menengah atau manajemen strateginya. Yang ketiga, tujuan. Tujuan adalah tujuan konkret organisasi berusaha untuk mencapainya. Misalnya, sebuah target pertumbuhan pendapat. Tujuan merupakan hasil akhir yang
dicapai oleh suatu lembaga dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi lembaga. Yang B, pengkajian lingkungan atau analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis di dalam manajemen perusahaan yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan rencana untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Yang pertama, penilaian internal. Penilaian internal ini melibatkan analisis terhadap kekuatan, keahlian, sumber daya, dan pencapaiannya, serta kelemahan organisasi, memutuskan bagaimana kekuatan dapat dieksploitasi dalam kelemahan dan dapat diatasi, serta menilai pengaruh tindakan yang diusulkan terhadap profitabilitas. Yang kedua, penilaian eksternal. Ini melibatkan analisis lingkungan di tempat organisasi beroperasi, perekonomian, persaingan, kebijakan pemerintahan, dan tren pasar. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Memiliki beberapa bagian. Yang pertama, mendorong manajer untuk segera melakukan aktivitas sekarang yang perlu dalam rangka mencapai target 5 tahun ke depan. Yang kedua, membantu manajer untuk menimbang dampak dari tindakan sekarang pada kinerja dalam jangka panjang. Yang C, penyusunan strategis. Langkah konkret menyusun strategis sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan jenis bisnis dan harapan perusahaan. Yang kedua, menerjemahkan visi dan misi ke dalam suatu tujuan strategis yang terukur. Yang ketiga, menyusun strategis yang tepat untuk mencapai tujuan dan target. Yang D, perumusan isu-isu strategis. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi yang dikaji dengan lingkungannya. Yang E, pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis harus dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang F, evaluasi dan pengendalian strategis. Pengendalian strategis ini merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan strategis. Materi selanjutnya, strategi penyusunan data. A, tim penyusun. Tim penyusun data disarankan merupakan representasi dari seluruh unit kerja yang ada di lembaga tersebut. Akan lebih efektif bila anggota tim tersebut adalah mereka yang langsung menangani program di setiap unit kerja. Jumlahnya lebih baik tidak lebih dari 5 orang sebagai tim inti. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka tim tersebut dapat melakukan prestasi di hadapan staf, pimpinan, dan staf lain yang relevan untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran-saran. B, strategi penyusunan. Strategi penyusunan dapat ditemukan melalui tim kerja penyusun ekstra kegiatan menjaring informasi dapat ditempuh melalui brainstorming, kemudian disusun dalam suatu sistematika yang ditetapkan. Sistematika dan komponen ekstra. Penulisan dokumen rencana strategi menurut Imendiknas nomor 1 Undang-Undang 2002 disyaratkan dengan struktur penulisan berikut. Kata komentar, terisi. Bab 1 pendahuluan. A, rasional. B, dasar hukum. C, tujuan. D, sasaran. Bab 2 organisasi dan tata kerja. A, organisasi. B, tugas pokok dan fungsi. C, mekanisme kerja. Bab 3 rencana strategis. 1 visi, misi, dan nilai-nilai. B, tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi. C, analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan. D, strategi pendekatan kebijakan. E, program dan kegiatan. Lampiran. 1 materi rencana strategi modal PS. 2 materi